Nah, gue dari kecil itu nggak punya sosok papa di samping gue. Ya ibaratkan dibilang broken home lah. Pasti ngerasain banget sih pas kecil ya. Gue ngeliat teman-teman gue yang lain, mereka bisa senang-senang sama keluarganya, weekend jalan-jalan sama keluarga, terus ada papanya yang bisa dibanggain. Nah, gue tuh walaupun terlihat kayak mandiri, tapi gue juga butuh sosok papa sebenarnya. Teman-teman gue yang lain, mereka mau belajar apapun, papanya tuh pasti masih bisa ajarin mereka, kasih tahu yang bagusnya kayak gimana. Sedangkan gue nggak bisa tanya sama siapa-siapa. Pas 2021, gue ada proyek sama pemerintah. Katanya proyek sama pemerintah. Itu ternyata scam. Dan uangnya dibawa kabur. Masih umur 19, gue kena tipu hampir 3 digit. Nah, di situ gue depresi. Apa yang gue rasain coba? Kalau misalkan gue nggak broken home, mungkin gue bisa minta tolong sama papa gue. Tapi ini gue nggak ada siapa-siapa. Halo, nama gue Reza Enrico. Umur gue 20 tahun. Banyak orang biasa panggil gue Reza. Gue ini anak pertama dari 3 bersaudara. Nah, gue dari kecil itu nggak punya sosok papa di samping gue. Ya ibaratkan dibilang broken home lah. Nah, dari kecil yang urusin gue dan adik-adik gue itu adalah cuma nyokap gue dan dibantu sama opa gue. Pasti ngerasain banget sih pas kecil ya. Karena yang gue lihat ini gini loh, kayak gue ngelihat teman-teman gue yang lain, mereka bisa senang-senang sama keluarganya, weekend jalan-jalan sama keluarga. Terus ada papanya yang bisa dibanggain dalam kehidupan mereka gitu. Tapi yang gue lihat di diri gue merasa kayak, kenapa ya Tuhan kasih gue keadaan yang kayak gini gitu. Karena gue satu, ibaratkan gue tuh walaupun terlihat kayak mandiri, tapi gue juga butuh sosok papa sebenarnya dari dulu. Terus bisa ngebanggain papa gue sendiri, dan gue bisa belajar dari papa gue. Teman-teman gue yang lain, mereka mau belajar apapun, papanya tuh pasti kayak masih bisa ajarin mereka, kasih tahu yang bagusnya kayak gimana. Sedangkan gue nggak bisa tanya sama siapa-siapa. Setelah gue lulus, pilihannya adalah kuliah atau enggak. Kalau kuliah, gue pun juga bayar sendiri. Atau satu lagi nggak kuliah juga, tapi kan kerja, bisa dapat uang. Atau usaha sendiri bisa dapat uang. Gue mikir kalau misalkan kuliah, otomatis gue bayar sendiri. Mending uangnya itu gue pakai untuk usaha lagi. Nah, di sini sekarang kan abis dari lulus itu, gue bantu usaha nyokap. Sama ada usaha sendiri juga. Nah, pas perjalanan itu juga ada masalah. Pas 2021, gue ada ibaratnya proyek lah. Proyek sama pemerintah. Katanya proyek sama pemerintah. Waktu itu pengadaan barang, otomatis gue cari investor untuk invest ke gue dan masukin ke proyek itu. Nah, emang tadinya jalan, 6 bulan pertama jalan lancar, nggak ada masalah. Di akhir Desember 2021, di situ baru masalahnya muncul. Masalahnya apa? Itu ternyata scam dan uangnya dibawa kabur. Memang proyek-proyek sebelumnya ada, tapi nggak semua proyeknya itu asli. Otomatis waktu itu berarti gue masih umur 19. Gue kena tipu hampir 3 digit. 3 digit, masuk 3 digit lah. Nah, di situ gue depresi. Bener-bener depresi parah. Namanya baru umur 19 tahun, ketipu 3 digit, harus ganti 3 digit itu. Apa yang gue rasain coba? Kalau misalkan balik lagi ke yang broken home tadi, kalau misalkan gue nggak broken home, mungkin gue bisa minta tolong sama papa gue. Tapi ini gue nggak ada siapa-siapa, cuma ada nyokap doang. Gue nggak mungkin nyusahin nyokap lagi karena beban dia udah banyak. Otomatis karena gue udah yang berbuat, pasti gue yang harus tanggung jawab sendiri dong. Nah, di kondisi itu benar-benar gue mikir caranya gimana, dan gue benar-benar depresi waktu itu. Stres banget karena gue mikir kayak, wah udah gak ada caranya lagi nih buat balikin. Gimana ya balikinnya? Ini nominalnya bukan nominal kecil. Waktu itu benar-benar stres. Dan gue waktu itu cerita sih sama core leader gue. Abis gue cerita sama core leader gue, terus core leader gue doain.
kayak Tuhan ngomong langsung lewat revive, lewat verse of the day. Di situ pikiran gue udah mulai kebuka lagi ya gimana, gue fokusnya pada solusinya, bukan pada masalah. Kalau misalkan gue fokusnya ke masalah, otomatis gue stres terus, khawatir terus, dan nggak bisa cari peluang lain untuk balikin itu semua. Nah tapi karena gue udah fokus ke solusinya, otomatis gue doa, pasti tetap ngandalin Tuhan nomor 1. Doa, abis itu ya gue pasti nemu solusinya yang lain. Nah verse of the day yang paling masuk waktu itu, yang kena banget di gue adalah Mazmur 32 ayat 8. Ayatnya bilang gini, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Itu benar-benar gue langsung terkena banget. Benar-benar kena banget. Gue mikir kayak, gue koreksi lagi diri gue. Mungkin Tuhan izinin cobaan ini datang ke gue. 1, biar gue belajar. 2, biar gue gak sombong, gak lupa sama Tuhan. Jujur aja, namanya proyek pemerintah, profitnya kan lumayan gede ya. Emang pas gue lancar-lancar aja, pas dapat profit gede, jujur gue merasa kayak standar hidupnya berubah. 1, boros, gereja jarang. Itu benar-benar gue merasa itu sering gue lakukan sih. Nah mungkin dengan adanya ini Tuhan kasih cobaan ini bikin gue belajar membentuk pribadi gue lebih baik lagi. Sebenarnya yang gue butuh waktu itu adalah tempat cerita sih. Karena karena gue udah kebiasa sendiri. Ibaratnya kalau anak broken home kan mandiri ya. Mandiri, apa-apa biasa sendiri. Mereka mikir kayak semuanya mereka bisa lakukan sendiri lah. Nah gue cuma perlu tempat cerita waktu itu. Karena yang masuk ke gue tuh terlalu banyak gitu. Benar-benar gue pusing banget kan. Gue udah cerita sama core leader, dia kasih masukan. Yang paling membantu benar-benar core leader sih. Gue merasakan core itu benar-benar luar biasa sih. Bisa saling support. Terus kalau ada masalah juga didoain. Itu benar-benar ngebantu banget sih buat gue. Ya kalau misalkan ditanya masalah udah selesai belum, ya belum. Karena kan gue masih balikin. Nah tapi yang diambil dari sini adalah ya udah hadapin aja. Hadapin, gak usah takut, ada Tuhan di belakang gitu, yang nopang gitu. Tuhan, karena gue udah merasakan gitu bantuan Tuhan. Tuhan gak kasih, ibaratkan gak biarin gue nih jatuh sampai tergeletak gitu. Soalnya pas awal-awal ketipu juga, gue udah mikir, udah bingung gak ada pemasukan dari mana-mana. Tiba-tiba ada lowongan kerja masuk dan gue diterima. Itu menurut gue sih pertolongan Tuhan. Karena gue gak nyari, itu datang sendiri. Kalau bukan Tuhan siapa lagi? Nah gue merasakan adanya itu. Dan ada ayat juga bilang, burung-burung di udara aja dipelihara. Bunga-bunga aja yang tidak menabur dan tidak menuai, dipelihara Tuhan. Masa kita anaknya yang menabur, terus berdoa juga, masa gak dibantu sama Tuhan? Itu yang gue yakinin sih. Seberat apapun masalah gue, kalau misalkan ada Tuhan, pasti itu ada jalan keluar sih menurut gue. Karena gue udah mikirnya gini, masalah yang Tuhan izinkan ini, menurut gue itu jadi pembelajaran buat gue. Bikin gue lebih dewasa lagi buat kedepannya. Walaupun gue broken home, gak ada security kayak papa yang bantuin gue untuk menghadapi masalah-masalah gue tuh tetap jalan aja dan gak takut. Karena ada Tuhan di belakang gue yang nopang gue. Ibaratnya gini, ikut Tuhan bukannya semua segala sesuatu jadi mudah, jadi gampang. Masalah mah tetap ada aja, masalah silih berganti datang. Tapi karena ada Tuhan di belakang kita, dia yang nopang kita dan memberikan solusi, jalan keluar untuk kita melewati masalah-masalah kita. Tuhan tuh mau ajarin dari setiap masalah yang kita dapetin. Pelajarannya apa yang bisa kita dapet, dan pasti setiap masalah itu bikin kita berkembang jadi lebih baik lagi. Gitu sih menurut gua. So, this is my story. What's yours?